Jika orang-orang baik memilih menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? Ini harus diubah. Justru kita harus mendorong. Saya pernah tanya pada seorang mahasiswa di kampus, nanti kalau lulus mau apa? Saya bisnis, Pak. Kenapa bisnis? Ya, saya passionnya di situ. Nggak berminat ke politik. Jawabnya itu, politik. Enggak apa? Kenapa? Politik itu kotor, Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bersih, kotor, bisa di semua sektor. Itu bagaimana cara kita menjalaninya? Pak Anies, sebelum saya ingin perdalam apa yang Anda tawarkan untuk warga Jakarta, menurut saya begini, Anda sekali lagi berangkat dari partai politik. Dan biasanya ketika seorang calon didukung oleh partai politik, maka dia punya kewajiban untuk mengatakan kepada partai politiknya, ya saya juga akan memperhitungkan apa yang menjadi ideologi partai tersebut. Mungkin ada hutang piutang yang ada di situ. Persoalannya adalah apakah ini bisa bebas dari partai politik sementara Anda tidak punya ikatan secara langsung, bukan kader dan sebagainya. Ya. Murnikah? Ya. Jadi begitu kita memiliki tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang ada. Jadi segalanya itu bisa dibicarakan. Misalnya kalau dikatakan bahwa nanti Anda jadi kepanjangan tangan partai, pertanyaannya partainya mau apa? Kalau partainya maunya Jakarta menjadi kota yang bersih, kedisiplinan tinggi, kemudian lah kan gak ada masalah, bukan? Kadang-kadang kita ini belum apa-apa udah curiga dulu. Justru menurut saya sekarang itu jangan a priori, tapi lihat isinya apa. Karena memang mengelola masyarakat di sebuah kota artinya memperhitungkan aspirasi semua. Dan di situ kenapa perlunya pemimpin? Kalau nggak ada itu pakai robot aja, SOP-nya ada kok. Karena itu kenapa kemudian saya tawarkan untuk Jakarta kepemimpinan yang bisa berdialog dengan semua, yang bisa berkomunikasi. Anda punya kontrak politik dengan partai? Punya kontrak politik dengan partai? Tentu saya harus punya kontrak politik. Dan kontrak politiknya itu adalah kita harus menjalankan tugas di Jakarta dengan sebaik-baiknya. Karena itu mereka inginnya, itu aja. Dan mereka menginginkan begitu. Jadi menurut saya masuk akal. Selama kepentingan itu adalah untuk kepentingan publik, maka kita bisa bicarakan. Tapi begitu kepentingan itu mikro, nah di situ mulai muncul mikro itu artinya ada uang, ada kekuasaan, kepentingan kelompok, fasilitas. Ya, kepentingan kecil, kepentingan kelompok, kepentingan individu. Bila itu tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat umum, nah di situ muncul. Bisa menolak? Berani menolak? Bukan hanya bisa, tapi justru itu harus ditolak dan harus dibicarakan dan dikatakan bahwa tidak bisa dikerjakan. Saya bayangkan, maaf saya potong. Saya bayangkan Anda akan berhadapan dengan sekitar 13 juta rakyat Jakarta. Di sana ada banyak pengusaha yang duitnya banyak, yang punya pengaruh besar. Di sana ada anggota dewan yang punya partai yang kemudian berkepentingan dengan kekuasaan. Di sana juga entah preman entah apapun, Anda akan berhadapan dengan ini. Saya bayangkan Anda akan sangat sulit untuk membagi mana yang pas untuk Jakarta. Pegangannya konstitusi. Pegangannya pada semua aturan, itu pegangannya. Berbeda dengan kalau kita memimpin di tempat yang tidak punya hukum. Di situ kemudian tarik-menariknya sulit. Kalau ada hukum mudah. Hukumnya bilangnya apa? Sederhana sekali kok. Misalnya, saya minta untuk proyek ABC. Hukumnya bilang harus tender kok. Hukumnya bilang begitu. Ada pegangannya. Jalankan itu. Saya mau melakukan e-office dibuat, e-budgeting dibuat, e-planning dibuat, e-monitoring dibuat. Untuk apa ya? Untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bisa dijalankan. Yang melindungi pemegang otoritas adalah ketaatan pada semua peraturan hukum. Itu pelindungnya. Soal reklamasi, di mana posisi seorang Anies Baswedan? Yang kedua adalah soal penggusuran, di mana posisi?